Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yuni Santila, bisa dipanggil dengan Yuni. Baiklah, saya sedang berkuliah di Universitas Maritim Raja Ali Haji atau bisa disebut dengan Umrah. Saat ini saya sedang menempuh semester 7. Kalian pasti tahu kan masa-masa di semester 7 ini bagaimana? Kalau yang belum merasakan pasti suatu saat akan merasakan juga, oke? Baiklah, pembahasan untuk materi pada hari ini yaitu tentang landasan neurologis bahasa. Biasanya dalam landasan neurologis bahasa ini ada di dalam mata kuliah psikolinguistik. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan. Untuk memahami sebuah bahasa, manusia dapat mempergunakan persepsi ujaran. Di dalam sebuah ujaran, terdapat faktor yang dapat mempengaruhi sebuah bahasa, yakni faktor biologis dan faktor neurologis. Mengapa? Karena perkembangan bahasa manusia erat keterkaitannya dengan perkembangan biologisnya. Begitu juga dengan faktor neurologis. Bahasa yang sangat erat kaitannya antara otak manusia dengan bahasa. Faktor yang paling penting dalam penguasaan bahasa adalah faktor neurologis, yakni kaitannya antara otak manusia dengan bahasa. Landasan neurologis bahasa inilah yang mampu menjawab bahwa manusia memiliki kemampuan berbahasa, tetapi untuk hewan tidak. Jadi, otak manusia dengan otak hewan itu berbeda. Bukan hanya bentuknya saja yang berbeda, tetapi fungsinya juga berbeda. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar otak manusia digunakan untuk proses mental, termasuk proses kebahasaan, sedangkan binatang hanya untuk kebutuhan fisik saja. Dan dapat dibuktikan perbedaan neurologis yang membuat manusia dapat berbahasa sedangkan untuk hewan tidak. Baiklah, adapun menurut para ahli khair, bahasa dan berbahasa adalah dua hal yang berbeda. Hewan-hewan yang dilatih seperti dalam sirkus memang mengerti bahasa karena hewan tersebut dapat melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh pelatihnya. Namun, kemengertian hewan tersebut sebenarnya bukan karena dia mengerti bahasa, melainkan sebagai hasil dari respon-respon yang dikondisikan. Lain halnya dengan beo dan burung nuri yang dapat berbicara. Hal itu bukan karena burung tersebut dapat berbicara, melainkan burung tersebut memiliki alat artikulasi yang dapat menirukan ujaran manusia yang didengar atau dilatih. Baiklah, kita masuki pembahasan yang kedua mengenai struktur dan organisasi otak manusia. Otak manusia berukuran sekitar 1 sampai 1, kg dengan rata-rata 1330 gram. Otak manusia dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada cerebrum atau otak besar. Cerebrum atau otak besar ini merupakan bagian otak yang membedakan manusia dengan binatang. Di bagian otak ini memiliki kemampuan berpikir, analisis, logika, bahasa, kesadaran, perencanaan, memori dan kemampuan visual. Kecerdasan intelektual atau IQ juga ditentukan oleh kualitas bagian ini. Baiklah, yang kedua itu ada cerebrum atau otak kecil. Cerebrum atau otak kecil ini terletak pada bagian belakang kepala. Pada bagian otak kecil ini mengontrol banyak fungsi otomatis otak. Di antaranya mengatur sikap atau posisi tubuh, mengontrol keseimbangan, koordinasi otot, dan gerakan tubuh. Yang ketiga itu ada brainstem atau batang otak. Di bagian ini berada di dalam
tulang tengkorak atau rongga kepala bagian dasar dan memanjang sampai ke tulang punggung atau sumsum tulang belakang. Di batang otak ini mengatur fungsi dasar manusia, termasuk pernapasan, detak jantung, mengatur suhu tubuh, mengatur proses pencernaan, dan sumber insting dasar manusia, yaitu fight or flight atau lawan atau lari saat datang bahaya. Batang otak dijumpai juga pada hewan seperti kadal dan buaya. Baiklah, masuk ke bagian keempat, limbik sistem atau sistem limbik. Terletak di bagian tengah otak, membungkus batang otak ibarat kerah baju. Bagian otak ini sama dimiliki juga oleh hewan mamalia, sehingga sering disebut dengan otak mamalia. Sistem limbik berfungsi menghasilkan perasaan, mengatur produksi hormon, memelihara homeostasis, rasa haus, rasa lapar, dorongan seks, pusat rasa senang, metabolisme, dan juga memori jangka panjang. Kita masuk pembahasan yang ketiga mengenai hubungan otak dengan bahasa. Apabila input-input yang masuk adalah dalam bentuk lisan, maka bunyi akan ditanggapi di lobe temporal, khususnya oleh korteks primer pendengar. Setelah diterima, dicerna, dan diolah, maka bunyi bahasa tadi dipilih-pilih menjadi suku kata, frase, klausa, dan akhirnya kalimat. Setelah itu akan muncul dua kemungkinan. Yang pertama, jika masukan hanya sekedar informasi yang tidak perlu tanggapan, maka masukan dapat disimpan di memori. Karena suatu saat nanti masukan tersebut akan berguna untuk kedepannya. Selanjutnya akan tersimpan di memori. Bahasa dipakai untuk berkomunikasi oleh manusia dalam sebuah komunikasi atau budaya wicara dan dikuasai oleh semua orang dalam cara yang sama. Kita masuk pembahasan yang kelima mengenai perkembangan bahasa pada anak. Perkembangan bahasa merupakan salah satu mata rantai pertumbuhan anak selain perkembangan lain, seperti perkembangan motorik kasar, perkembangan pemecahan masalah fisiomotor yang merupakan gabungan fungsi penglihatan dan motorik halus, serta perkembangan sosial. Seorang anak tidak dapat dikatakan cerdas jika dia hanya bisa memecahkan masalah fisiomotor dan fasih berbahasa tanpa diimbangi kemampuan bersosialisasi. Anak dikatakan mengalami keterlambatan bicara atau kesulitan berbahasa jika kemampuan menyimpang dari standar tersebut. Penyebab keterlambatan bicara dan berbahasa secara umum sangat beragam. Di antaranya, yang pertama itu ada retardasi mental yang menyebabkan kurangnya kepandaian anak dibandingkan anak lain seusianya. Yang kedua itu ada gangguan pendengar. Yang ketiga itu ada kelainan organ bicara. Yang keempat itu ada mutisme selektif atau ketidakmauan berbicara pada keadaan tertentu. Yang kelima ada deprivasi atau kurangnya stimuli dan lingkungan. Yang keenam itu ada kekurangan gizi yang mengakibatkan kelainan saraf. Dan yang ketujuh itu ada autisme atau deviansi komunikasi baik dalam berbahasa maupun bertingkah laku. Baiklah, kita memasuki pembahasan yang terakhir mengenai perbedaan otak wanita dan otak pria. Perbedaan antara otak pria dan otak wanita dalam hal bentuknya, yakni hemisfer kiri pada wanita lebih tebal daripada hemisfer kanan. Jadi wanita memiliki hemisfer kiri yang lebih tebal, sehingga umumnya para wanita pandai berbahasa.
Adapun menurut Khair, letak keunggulan otak manusia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, otak wanita lebih seimbang. Di sini wanita memiliki kemampuan verbal yang tinggi yang ternyata dapat dilacak otaknya. Penggunaan otak kiri dan otak kanan secara serentak membuat wanita dewasa lebih lincah dalam soal verbal dibandingkan dengan pria. Otak wanita lebih cepat dalam mengingat dibandingkan pria. Jadi, otak wanita lebih berkualitas daripada otak pria. Yang kedua itu ada otak wanita lebih tajam. Penglihatan wanita lebih tajam daripada pria. Menginjak ke daya ingat, wanita juga lebih tajam daripada pria. Perasaan wanita juga tajam. Hal tersebut terbukti ketika wanita diminta untuk mengenang pengalaman emosionalnya. Wanita lebih responsif daripada daerah pria. Baiklah, selanjutnya yang ketiga itu ada lebih awet dan selektif. Otak wanita memiliki kemampuan untuk menyesuaikan kecepatan metabolisme. Otak pemakaian energi oleh otak dengan umumnya. Sedangkan kecepatan metabolisme pria semakin boros energi dengan bertambahnya usia. Jadi, otak wanita lebih awet daripada otak pria. Otak pria juga mengalami penyusutan dengan cepat. Baiklah, untuk pembahasan mengenai materi landasan neurologis yang saya sampaikan pada hari ini sudah selesai sampai di sini. Apabila dari teman-teman ingin memberikan masukan atau saran, silakan di komentar. Baiklah, apabila ada kesalahan atau kekurangan dari video ini, mohon maaf, dikarenakan kelebihan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya video pembelajaran saya pada hari ini. Baiklah, saya Yuni Santila ingin mengakhiri penyampaian pembahasan saya pada hari ini. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.